Di dalam mimpi itu aku sedang menyembelihmu. Terus pendapatmu gimana? Begitu kata sang ayah, kata Ibrahim kepada Ismail. Jadi ngajakin ngobrol pemuda, ngajakin ngobrol anak yang belasan tahun itu tidak lagi bisa didoktrin, tapi harus ngajak dia mikir bareng gitu ya. Makanya di sini Ibrahim berkata soal mimpinya, lalu bertanya gimana pendapat Ismail. Nah, dan di sini jawaban dari Ismail luar biasa. Kata Ismail di sini, "Qala ya abati af'al matumar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar, sobirin gitu ya. Balik lagi ke janji Allah tadi di ayat 101 bahwa Ismail ini adalah anak yang sangat sabar gitu ya. Jadi sobar, sobirin ini terkait erat dengan nama Ismail. Jadi di sini kita lihat betapa luar biasanya pengasuhan seorang ibu gitu. Tidak pernah menceritakan kejelekan ayahnya, tidak pernah menceritakan kekurangan ayahnya, tidak pernah memberitahukan kalau lagi berantem sama ayahnya gimana gitu ya kepada sang anak gitu. Sehingga bagi Ismail figur ayah adalah figur yang sangat heroik ya. Figur yang sangat dihormati, figur yang dia dengarkan, figur yang dia rasa kalau ayahnya ngomong nggak mungkin salah gitu ya. Kalau ayahnya ngomong sudah pasti itu adalah sebuah hal yang benar dan sebuah hal yang harus dia pikirkan matang-matang gitu. Jadi betapa luar biasanya Hajar di sini, dia mengemong anak ini, mengemong Ismail, mendidiknya dengan luar biasa gitu ya, seorang ibu ini gitu ya, dan tanpa menjelek-jelekan sang ayah. Sehingga figur ayah walaupun tidak membersamai Ismail dalam kurun waktu yang sangat lama, belasan tahun, tapi Ismail tidak pernah kehilangan figur ayah. Pada saat ini Indonesia krisis terhadap figur ayah gitu. Jadi fatherless country Indonesia itu, sehingga banyak anak-anak yang itu karena kehilangan sosok ayahnya menjadi orang-orang yang sulit mengambil keputusan, kemudian tidak punya kemandirian dan lain sebagainya gitu. Nah, kita lihat Ismail di sini tidak dibersamai oleh Ibrahim. Tidak ada Ibrahim dalam pengasuhannya. Namun Ismail tidak kehilangan figur ayah. Kenapa? Karena ini selalu didengungkan oleh Hajar gitu. Hajar senantiasa ngobrolin ayahnya, ngobrolin Ibrahim, ngobrolin apa sih kerjaan ayahnya, apakah ayahnya tuh punya tugas. Oh, tugas ayahnya tuh dakwah. Oh, ayahnya tuh adalah seorang rasul. Oh, rasul itu ngapain aja sih kerjanya gitu ya. Betapa ayahnya menyayangi Ismail, dan ayahnya itu punya punya sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Jadi di sini Hajar mendidik Ismail sehingga Ismail tidak kehilangan sosok ayah dan tumbuh sebagai sosok anak yang dia brave ya, berani, bisa mengambil keputusan, nggak takut, terus asertif, bisa mengeluarkan pendapat gitu ya. Ini terlihat sekali di sini. Maka Ismail berkata, "Wahai ayahku, ya abati," ya, dengan panggilan yang sayang juga, karena kalau panggilan biasa abi kan ya, abi itu ayah. Ketika ini panggilan sayang, ya abati. Nah, jadi kelihatan di sini ada makna kasih sayang di antara seorang anak dan juga ayah, ikatan yang luar biasa. Padahal mereka jarang ketemu, nggak pernah ketemu gitu. Tapi kualitas pendidikannya tetap terjaga karena di sini Hajar selalu menghadirkan sosok Ibrahim kepada sang anak melalui kisah-kisahnya, melalui cerita-ceritanya. Nah, jadi buat ibu-ibu harus sering cerita sama anak ya terkait dengan apa pekerjaan ayahnya, kemudian ayahnya itu kalau misalnya keluar, misalnya ya mencari nafkah, sebut ke anaknya gitu, katakan kepada anaknya, ayah itu lagi mencari nafkah, lagi berjuang mencari nafkah di sana, lagi berjuang untuk menghidupi kita sekeluarga gitu ya, lagi mencari rezeki gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga anak memahami bahwa ayahnya itu bukan tidak ada di samping dia karena gak sayang, tapi ayahnya itu sedang menyayangi mereka dengan caranya ya tadi gitu, keluar rumah, mencari nafkah dan lain sebagainya gitu. Ini membuat sang anak tidak kehilangan figur ayah gitu. Nah, maka jawaban Ismail yang luar biasa itu gitu ya,
dengan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mendapati, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nah, jadi disanggupi gitu ya, bukan disanggupi karena beliau sombong, tapi karena keikhlasannya gitu, bahwa ini adalah perintah dari Allah melalui ayahnya, dan dia tahu ayahnya adalah seorang rasul. Cinta yang sesungguhnya adalah cinta kepada Allah, seperti itu. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang memahami betul bagaimana arti dari cinta sejati gitu. Sehingga ketika Ismail akhirnya menuruti kemauan ayahnya, di sini kemudian ayahnya membawa Ismail ke satu lembah, yaitu suatu dataran yang tinggi gitu ya. Di sana diperkirakan cocok untuk menyembelih sang anak. Kemudian di perjalanan itu setan datang ya, karena setan ini emang paling rajin ya. Kalau misalnya ada perintah Allah, pasti dia termasuk yang ready banget lah gitu ya untuk menggoda manusia, gitu, untuk menggagalkan manusia. Nah, maka di sini setan juga mencoba untuk menggoda Ibrahim pada saat itu dengan mengatakan bahwa, Ibrahim, masa sih kamu mau ya menyembelih anak kamu satu-satunya gitu ya, anak yang kamu nantikan dengan begitu lama, anak yang kamu sayangi, baru juga kamu datang kemarin, masa kamu datang langsung kayak gini sih, yang bener aja kamu gitu ya, masa jadi ayah kayak gini, kamu nggak becus jadi ayah gitu ya, kamu nggak cocok jadi ayah, kamu nggak pantas jadi ayah, masa kayak gini sih gitu ya. Itu apa ya, sesuatu bisikan setan yang itu kadangkala terasa seperti hal yang insaniah gitu, hal yang manusiawi, padahal sebenarnya itu adalah bisikan setan. Dan di sini kemudian Ibrahim melempar batu gitu ya, melempar batu kerikil-kerikil kecil ke arah setan, pergilah seperti itu. Akhirnya setan ini tidak kehabisan akal, dia kemudian datang kepada Ismail, lalu bilang kepada Ismail ya, Ismail, kok kamu mau sih diajak ayah kamu tuh nggak benar, masa kamu datang dia dari tempat yang jauh, selama ini nggak pernah ngabarin, selama ini nggak pernah datang, kok tiba-tiba datang kayak gini sih gitu ya, kamu mau diginiin sama ayah kamu dan lain sebagainya. Di sini juga kemudian Ismail melakukan hal yang sama dengan ayahnya, yaitu dengan melempar kerikil-kerikil kecil kepada setan ya, pergilah seperti itu. Dan akhirnya ada juga riwayat yang mengatakan bahwa setan juga datang kepada Hajar gitu ya, dengan rasa was-was gitu, itu ya anak kamu dibawa sama suami kamu kemana kayak gitu kan, jangan-jangan mau diapain dan lain sebagainya, kamu nggak curiga apa? Nah, di sini kemudian Hajar juga mengusir setan itu gitu, ada riwayat yang mengatakan demikian. Nah, karena setan ini akhirnya tidak berhasil gitu ya, ada 3 kali setan itu menghampiri mereka dan 3-tiganya dilempari dengan kerikil, sehingga dalam ritual haji kita tahu ada satu kegiatan yang namanya melempar jumroh sebagai sebuah upaya mengingat bagaimana sih seharusnya sikap seorang mukmin, seorang muslim ketika sedang menunaikan perintah Allah gitu, harus firm, harus kuat, harus kokoh, harus strong gitu, sehingga disimbolkan dengan melempar jumroh, melempar kerikil-kerikil kecil itu tadi gitu. Mungkin ini jadi satu nasihat juga ya untuk kita sebagai pengingat bahwa mungkin ya seringkali ketika kita melaksanakan perintah Allah, banyak sekali hal-hal yang datang kepada kita, bisa jadi rasa malas, bisa jadi hal-hal lain seperti rasa-rasa yang manusiawi lah ya, lelah gitu ya, kemudian capek, kemudian jenuh, pengen refreshing dan lain sebagainya. Ada hal-hal seperti itu, tapi firm gitu ya, kuatlah gitu, kokohlah, karena itu semua hanyalah bisikan setan aja. Karena setiap kelelahan kita, setiap kejenuhan kita, setiap kebosanan kita, setiap rasa capek kita, itu semua akan sirna, terganti dengan amal soleh gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau ada orang yang capek beramal soleh, maka ingatlah bahwa amal soleh itu akan kekal pahalanya, sedangkan rasa lelah itu akan sirna karena sifatnya fana gitu. Dan kalau ada yang gemar bermaksiat, maka ingatlah bahwa kenikmatan bermaksiat itu fana. Nikmat itu cuma sesaat, tapi ingat juga bahwa kekalnya dosa itu selama-lamanya gitu. Jadi nggak akan pernah habis ya kalau ngomongin kenikmatan untuk berbuat maksiat, itu nggak akan pernah puas karena nikmatnya itu nikmat yang fana. Yang menjadi hal yang mutlak adalah
dosa itu akan terus ada selama-lamanya gitu, dan itu tidak fana, itu abadi. Itu yang harus menjadi motivasi kita dalam beramal soleh. Nah, kembali ke kisah Ismail gitu ya. Akhirnya ketika sudah dilempar setan ini gitu ya oleh Ibrahim dan juga Ismail, pada saat itu mereka tiba di satu bukit yang itu di sana mereka melihat ada sebuah batu yang lumayan besar, dan di sini kemudian Ibrahim menaruh Ismail pada saat itu, menyuruh Ismail untuk duduk di situ menelungkup gitu ya. Dan ini adalah peristiwa yang menggetarkan hati, menggetarkan iman gitu ya. Menguji batas-batas kemanusiaan, menguji keimanan, menguji sevisioner apa kita sebagai seorang muslim. Dan ketika pada saat itu Ismail hendak ditidurkan di situ, ya ditelungkupkan di situ, Ismail kemudian berkata kepada Ibrahim, "Wahai ayahku, ikatlah tanganku. Ya, karena aku takut ketika engkau sedang menunaikan kewajibanmu, menunaikan perintah dari Allah, aku akan memberontak gitu ya, sebagai satu efek gitu, sebagai satu reaksi tubuh yang normal ketika terluka gitu kan, pasti kan ada pemberontakan gitu, karena itu refleks tubuh. Makanya Ismail meminta kepada ayahnya untuk mengikat kedua tangannya. Ikatlah kedua tanganku agar aku tidak memberontak begitu katanya. Lalu palingkanlah wajahmu dari wajahku gitu, karena aku takut kalau engkau melihatku, engkau akan terhanyut gitu ya, engkau akan merasa berat dalam menunaikan ibadah kepada Allah, seperti itu. Dan pada saat itu Ismail meminta untuk ditutup matanya gitu. Jadi kita bayangkan gitu ya, di sini ada rasa insani yang muncul dari keduanya gitu. Ini adalah momen yang sangat berat untuk keduanya, tapi keduanya sama-sama memahami bahwa ini adalah perintah Allah gitu ya. Ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena ketaatan mereka kepada Allah, dan itu harus dilampaui gitu. Rasa kemanusiaan itu harus dilampaui, rasa insani itu harus dilampaui, perasaan-perasaan yang ada pada diri mereka harus dilampaui. Kenapa? Karena mereka punya ketaatan. Mereka harus meletakkan perasaan itu letaknya di bawah gitu, di bawah apa? Di bawah ketaatan mereka kepada Allah, seperti itu. Momen yang begitu bikin saya jadi berkaca-kaca gitu ya, betapa kita dalam keseharian kita ketika kita mau mengerjakan perintah Allah begitu berat gitu ya, padahal perintahnya tuh nggak melibatkan nyawa kita, hanya melibatkan rasa malas ya, kadang-kadang hanya butuh pengorbanan, mengorbankan rasa malas, mengorbankan rasa lelah gitu, tapi kadang-kala kita kalah dengan hal-hal itu gitu. Nah, namun pada saat ini Ibrahim bisa melampaui hal-hal itu gitu ya. Bahkan Ismail berkata kepada ayahnya dengan meminta hal-hal yang demikian agar mereka sama-sama bisa kuat gitu ya dalam menunaikan perintah Allah pada saat itu. Lalu apa yang terjadi kepada mereka? Bagaimana kemudian nasib Ismail ya ketika hendak disembelih oleh ayahnya? Nah, kita akan ulas itu di episode berikutnya, di episode 10 ya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.